Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, sekarang pembelajaran matematika bersama Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang perpangkatan ya. Nah, kemarin itu kita sudah membahas tentang apa itu perpangkatan dan operasi perkalian pada perpangkatan. Kita review dulu ya materi yang kemarin. Kemarin itu kita sudah mengenal apa itu perpangkatan. Perpangkatan itu jadi perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Misalnya ada bilangan pangkat 3 pangkat 4. Berarti itu adalah perpangkatan 3. 3 itu disebut sebagai bilangan pokok, sedangkan 5 itu sebagai pangkat atau eksponennya. Jadi kalau ada bilangan seperti ini itu adalah suatu bilangan pangkat yang dimana 3 di sini adalah basisnya, bilangan basisnya, yang angka huruf kecil di atasnya itu adalah pangkat atau eksponennya. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang operasi perkalian pada perpangkatan. Kita menemukan 3 sifat ya. Yang pertama itu ada A pangkat M dikali A pangkat N itu akan sama dengan A dipangkatkan M ditambah N. Berarti ketika ada basisnya sama, A dan A ini ya, dan di situ adalah operasinya perkalian, maka pangkatnya itu bisa kalian tambahkan gitu ya. Nah, yang kedua masih perkalian juga. Ketika kalian menemukan suatu bilangan berpangkat, pangkat M misalnya, lalu dipangkatkan lagi N, nah itu akan sama dengan A M kali N. Jadi si pangkatnya itu dikalikan M kali N, gitu ya. Yang ketiga, ketika kalian menemukan suatu bilangan A kali B, lalu dipangkatkan, berarti itu akan sama dengan A pangkat M kali B pangkat N. N ya, ini ya, N. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pembagian pada perpangkatan. Ya. Nah, ini. Apa itu pembagian pada perpangkatan? Karena kemarin kita sudah membahas perkaliannya, sekarang di bilangan berpangkat juga ada pembagiannya. Kita akan mengenal sifat-sifat dari perpangkatan pada pembagian pada perpangkatan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menentukan hasil bagi perpangkatan dengan basis yang sama. Jadi nanti kalian akan menentukan hasil bagi perpangkatan tapi basis yang sama, itu bagaimana. Dan yang kedua, menentukan hasil perpangkatan dari suatu pecahan. Dan yang ketiga, nanti di akhir kita akan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pembagian pada perpangkatan. Nah, untuk itu mari kita mulai ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang membagi dua perpangkatan dengan basis yang sama. Jadi kalian nanti akan menemukan dua bilangan perpangkatan, tapi yang dibagi, tapi basisnya juga sama. Gimana caranya? Nah, jika dua perpangkatan dengan basis yang sama lalu dibagi, maka sama dengan mengurangi pangkatnya. Katanya seperti itu. Kan kalau kemarin ketika ada basis yang sama terus dikalikan, kalau kemarin ya perkalian, itu si pangkatnya akan ditambah. Nah, sekarang kalau pada pembagian dengan basis yang sama dibagi nih, terus nanti si pangkatnya itu akan dikurangi, itu sama dengan mengurangi pangkatnya. Sifatnya itu seperti ini bentuk umumnya. A pangkat M itu bilangan berpangkat kan, dibagi per A pangkat M. Itu akan sama dengan A dipangkatkan M dikurangi M. Seperti itu. Jadi kita udah tahu ya, kalau dibagi itu ketika basisnya yang sama, itu akan dikurangi. Kalau kemarin ketika dikalikan itu akan ditambah. Gitu. Contohnya,
Nih, Ibu punya bilangan 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Per ya, per itu kan sama dengan pembagian. Di sini kalian coba perhatikan. Di sana itu bilangan basisnya sama ya. Bilangan basisnya itu adalah 4. Nah, sekarang Ibu punya contoh kayak gini. Kalau secara dijabarkan gitu ya, hasil dari operasinya ini akan sama dengan 4 pangkat 3, berarti kalian harus mengkalikan ini ya. Nah, mengkalikan 4-nya sebanyak 3 kali ya. 4 pangkat 3 kan berarti 4 kali 4 kali 4 ya, 3 kali. 4 kali 4 kali 4 gitu kan. Ya. Oke, gitu kan. Nah, terus per yang di bawah. 4 pangkat 2 berarti artinya kan 4 kali 4 gitu ya. Nah, kalau secara dijabarkannya seperti ini kan, berarti nanti hasilnya berapa gitu kan. Atau kalian bisa juga coret ya. 4, satu coret juga di bawah. 4, satu di atas coret juga di bawah. Sehingga hasilnya cuman 4 aja satu ya. Berarti hasilnya itu jadi 4. Seperti itu kan, kalau secara aljabarnya, secara dijabarkan gitu ya, pakai hasil perpangkatan. Tetapi ketika kita menggunakan sifat seperti ini, itu bisa lebih memudahkan kita loh. Tapi di mana harus si basisnya itu yang harus yang sama ya, perhatikan dulu. Ini 4 gitu. Ibu gimana nanti kalau misalnya basisnya nggak sama? Itu sebenarnya bisa disamakan ya, tergantung nanti bilangannya seperti apa. Nah, misalkan ini kan 4 pangkat 3 per 4 pangkat 2. Karena basisnya udah sama, 4, makanya bisa dibentuk seperti sifat yang ini. Berarti jadi berapa? 4 ya. Karena kan di sini basisnya sama, 4. Si pangkatnya itu dikurangkan. M kurangi N. Berarti artinya 3 ya. 3 dikurangi 2. Gitu kan. Hasilnya jadi 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 berapa? 4. Gitu kan. Hasilnya 4 sama nggak? Ini tadi 4, ini 4 sama ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau pakai sifat itu lebih memudahkan gitu ya. Jadi ingat, nanti ketika ada pembagian yang basisnya sama, maka si pangkatnya itu dikurang. Kalau kemarin ketika basisnya sama terus dikali, maka pangkatnya ditambah. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita sekarang akan memangkatkan dua pecahan. Jadi gimana kalau ada dua pecahan tapi dipangkatkan gitu ya. Caranya gini. Jika suatu pecahan dipangkatkan, maka sama dengan memangkatkan masing-masing bilangan baru dibagi. Artinya gini, jika ada suatu pecahan dipangkatkan nih, misalkan A per B pangkat N, itu bakal sama dengan memangkatkan masing-masingnya, baru dibagi gitu. Contohnya, A per B pangkat M. Ya, itu kan pecahan A per B. Dipangkatkan dengan M, berarti itu sama dengan masing-masingnya harus dipangkatkan. A pangkat M per B pangkat M, baru dibagi nanti gimana ya. Contohnya, 3 per 5 dipangkatkan 2, itu pangkat ya 2-nya. Berarti kalau secara aljabar gitu ya, berarti ini itu 3 per 5 pangkat 2, berarti artinya kan 3 per 5, berarti artinya ini itu si 3 per 5-nya ya, 3 per 5 gitu kan, dikalikan sebanyak 2 kali gitu kan kalau secara aljabar ya. Ini Bu makanya 3 per 5 kali 3 per 5 gitu kan. Nah, berarti kalau 3 per 5 kali 3 per 5 itu sama dengan 3-nya pangkat 3 kali 3 kan sama dengan 3 pangkat 2 ya, sama kan? Per 5 kali 5 itu sama dengan 5 pangkat 2 gitu kan. Sehingga nanti kalau ini kalau disederhanakan, tapi kalau mau hitung hasilnya tinggal hitung aja. 3 kali 3 kan 9 gitu ya. 5 kali 5 25 gitu. Bisa diperkecil? Ya
nggak bisa, berarti hasilnya segini kan. Ini kalau dihitung nilainya, kalau menyederhanakan cukup saja seperti ini. Nah, Ibu bagaimana kalau pakai sifat yang di atas? Gampang ya, A per B pangkat M. Nanti itu bakal sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Jadi, masing-masing dari penyebutnya itu, dari penyebut dan pembilangnya itu harus dipangkatkan juga. Berarti kalau dari contoh ini, 3 per 5 pangkat 2 berarti dia akan jadi gimana? 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Ya, seperti itu ya. Sama kan kayak yang di bawah sama. Kalau hasilnya pasti jadi 9 per 25. Kalau dijabarkan kan seperti ini. 3 per 5-nya dikali sebanyak 2 kali. Tapi gimana nanti ketika si bilangannya itu bukan 2. Misalkan si pangkatnya itu 10, 5. Apakah sanggup kalian untuk menjabarkannya? Kan nggak pasti ya. Maksudnya ribet gitu. Sehingga dibentuklah ada sifat seperti ini. A per B pangkat M bakal jadi A pangkat M per B pangkat M. Itu ya. Nah, itu kedua sifat yang sudah kita bahas tentang pembagian. Nah, sekarang Ibu punya contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sederhanakanlah perpangkatan berikut. Nah, yang pertama ada 8 pangkat 4 per 8 pangkat 1. Nah, mudah ya. Tadi seperti yang mana? Sifat yang mana? Nah, Ibu udah tulis sifatnya di sini. Ini ada A pangkat M per A pangkat N itu bakal sama dengan A M kurangi N. Tadi sifat yang pertama ya. Ini sifat yang kedua, A per B pangkat M ketika ada pecahan dipangkatkan. Berarti itu bakal sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Betul. Nah, kalau yang ini, yang nomor 1 berarti masuknya ke sifat yang mana? Sifat yang pertama ya, ketika ini ada basisnya sama terus dibagi, ada dua bilangan berpangkat dibagi terus basisnya sama ya, berarti masuk ke yang satu kan, basisnya sama, berarti bakal jadi AM kurangi N, berarti artinya benar ya, ini basisnya sama pasti jadi 8, pangkatnya harus dikurang karena dia dibagi, berarti 4 kurangi 1 gitu ya, berarti jadi 8 pangkat 3. Betul, sip. Benar. Terus, yang kedua yang ini yang di bawah. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 1 sama dengan, bukan apa, ini membaginya gini, ini mah kan per, sama gak Bu? Kalau pakai sifat yang ini sama saja ya, karena pembagian itu kan simbolnya tidak hanya per atau bagi seperti titik 2 seperti ini ya. Titik 2 seperti ini juga bisa disebut dengan pembagiannya, berarti artinya sama, pakai sifat yang pertama. Artinya kan ini basisnya udah sama nih, 2 sama 2, berarti tinggal pangkatnya dikurangi, jadi berapa? Langsung aja 2 pangkat 6. Benar, gampang ya. Terus yang ketiga yang atas, coba nih, 2 per 5 pangkat 9 dibagi 2 per 5 pangkat 5, kira-kira pakai yang satu, pakai yang kedua? Pakai yang satu ya, karena kalau yang kedua itu pecahan dipangkatkan, ini boleh aja sih 2 pangkat 9 per 5 pangkat 9, tapi kan lebih panjang ya, karena ini udah dibagi, pasti pakai yang pertama, karena basisnya udah sama, 2 per 5, langsung aja 2 per 5 ya, gitu kan. Pangkatnya gimana pangkatnya? 9 kurangi 5, 4, jadi 2 per 5 pangkat 4. Bu, ini bisa gak pakai yang kedua? Bisa, langsung boleh. Berarti 2 pangkat 4, artinya gitu kan? Per 5 pangkat 4. Gitu. Nanti tinggal dicari kalau soalnya bukan menyederhanakan ya. Kalau soalnya itu harus dicari nilainya. Tinggal kalian hitung 2 pangkat 4 berapa dibagi 5 pangkat 4 berapa. Gitu. Yang terakhir, 2 per 5 pangkat 7 berarti pakai sifat yang kedua, yang ini ya. Tentang pecahan, berarti artinya kalau ada pecahan dipangkatkan, berarti itu bakal sama dengan pembilangnya juga harus dipangkatkan 7, 2 per 7 berarti yang bawahnya juga penyebutnya harus dipangkatkan 7, berarti 5 pangkat 7 ya, itu udah sederhana kan. Jadi nanti tinggal
dihitung nilainya berapa kalau soalnya menentukan nilainya. Lanjut. Nah, yang kedua. Sederhanakan perpangkatan berikut. Nah, di sini agak beda ya, soalnya ya. Di sini ada perkalian, tapi dibagi per gimana ya? Nah, kalian gunakan lagi sifat perkalian dari perpangkatan. Kalau ada basisnya sama, 3 sama 3 kan basisnya sama ya, terus dikali. Berarti pangkatnya diapakan? Benar, ditambah ya. Berarti 3, karena basisnya sama. 7 ditambah 2. Gitu kan? Per, ini 3 pangkat 3 tulis dulu aja ya, karena dia belum ada teman. Berapa? 3, 7 tambah 2 berarti 3 pangkat 9 per 3 pangkat 3. Terus tuh gimana? Nah, berarti ini kan udah gak ada perkalian. Adanya cuman pembagian. Berarti pakai sifat yang mana? Yang pertama, yang ini ya. Kan kali tadi udah. Berarti kalau ada basis yang sama terus dibagi, maka si pangkatnya dikurang. Nah, benar. Basisnya sama 3 basisnya. Pangkatnya tinggal dikurang. 9 dikurangi 3. Berarti sama dengan 3. Basisnya 3, pangkatnya kurangi 9, kurangi 3, 6. Ya. Jadi sederhananya itu perpangkatannya itu 3 pangkat 6. Sip. Yang kedua, coba yang kedua nih. Gimana nih? 6 pangkat 7 dikali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 7. Nah, ini mah Bu gak ada, basisnya gak ada yang sama. Gimana? Masih bisa disederhanakan nggak? Tentunya bisa ya. Nah, coba perhatikan. 6 pangkat 7 kali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 7. Gak ada yang sama kan basisnya ya? Tapi kita bisa menyamakan si basis itu. Caranya gimana Bu? Caranya nih coba. 6 pangkat 7. Si 6 ini, si basis yang 6 ini, kita ubah supaya jadi sama basisnya. Antara 3 sama 2 kan? Jadi kita ambil aja sama yang 3, karena yang satu jajah satu paket ya, biar dikali nanti. 6 itu perkalian dari berapa sama berapa sih? Benar, 3 kali 2 atau 2 kali 3 ya. Kita tulis, misalkan 2 kali 3. Itu 6 kan? Nah, benar. Dikurungin ya. 2 kali 3 itu kan 6. Pangkatnya berapa? 7. Benar. Dikali 3 pangkat 3. Nah, itu tulis lagi ya. Yang bawah tulis lagi. Per 2 pangkat 7. Sip. Yang bawah. Langsung. 2 kali 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 7. Nah, coba nih. Gimana nih? Nah, yang ini. Bentar, dibagi dulu warnanya. Nah, yang ini kan. Nah, yang ini kalau kalian masih ingat tentang sifat perkalian. Sifat ketika ada perkalian A kali B dipangkatkan dengan M dengan pangkat, berarti harus gimana? Harus 2 pangkat 7-nya. Nah, ini ganti lagi. 2 pangkat 7. Nah, berarti kan 2-nya juga harus dipangkatkan 7. Dikalikan 3-nya juga harus pangkat 7 ya. Terus baru aja yang ini turun lagi. Dikali 3 pangkat 3. Yang bawahnya per 2 pangkat 7. Nah, terus gimana nih? Nah, 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 7. Nah, perkalian dulu deh. Ada basis yang sama yang pangkatnya bisa ditambahkan. Ada ya, yang ini kan. Nah, karena basisnya sama, ini 2 pangkat 7-nya terus dulu ya di bawah ya. Nah, kalikan 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 3. Karena basisnya sama, 3 sama 3, terus dikali, maka si pangkatnya ditambah. Dan 3, 7 tambah 3. Benar, per 2 pangkat 7. Nah, berapa nih? Ke pinggir aja ya. Berarti 2 pangkat 7 kali 3, 7 tambah 3, 10. Mana nih 3-nya?
Nah, 10-nya tuh di sini ya. Ini agak sini ya. Gitu ya. Nah, 2 pangkat 7. Nah, sebenarnya tadi harus udah coret ya. Nih, 2 pangkat 7 per 2 pangkat 7. Habis kan ya? Habis dong. Berarti tinggal sisa 3 pangkat 10. Nah, nih 3-nya. Pakai coret sama yang itu. Nah, jadi hasilnya itu 3 pangkat 10. Ya. Sebenarnya tadi dari sini udah bisa kita coret sih 2 pangkat 7-nya. 2 pangkat 7 sama 2 pangkat 7 habis kan? Jadi nggak susah ini. Karena basisnya sama, terus operasinya perkalian, maka si pangkatnya bisa ditambah. 7 tambah 3 itu 10. Jadi 3 pangkat 10. Seperti itu ya. Jadi meskipun basisnya berbeda dari soal, tapi kita harus bisa memanipulasinya. Artinya kita ubah ke perkalian yang bisa dioperasikan dengan temannya yang lain gitu ya, dengan bilangan yang perpangkatan yang lain, bilangan berpangkat yang lain. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga berarti ya. Nah, sederhanakan perpangkatan berikut. 3M pangkat 7 ya, per M pangkat 3. Nah, kita harus ingat nih. Di sini berarti kita udah ada variabel ya. 3M pangkat 7 per M pangkat 3. Kalau kita ingat materi kelas 7. Nah, di kelas 7 itu kan ada aljabar ya. Di aljabar kan ada yang namanya koefisien yang di depan, ada variabel dan ada konstanta. Ya, gitu. Ketika ada operasi aljabar, maka dia harus mengkalikan atau mengoperasikan dengan sama. Jadi koefisien dengan koefisien, aljabar dengan aljabar, konstanta dengan konstanta. Nah, di sini Ibu lihat di soalnya 3M pangkat 7 per M pangkat 3. 3 di sini kan berarti dia namanya apa? Koefisien ya. Koefisien. Karena di depan variabel. Kalau M itu namanya berarti variabel. Benar. Gitu ya. Nah, berarti si 3 ini sama yang di bawah, lihat yang dibaginya sama apa? Ada gak koefisiennya? Gak ada Bu, cuman M pangkat 3. Benar. Tapi kita ingat lagi, kalau dia tidak ada, kalau ada suatu variabel tapi tidak ada koefisien di depannya, berarti dia itu bernilai berapa? 1. Benar. Jadi kita untuk mengajarkan yang ini, kita bisa bagi dulu nih koefisiennya. 3 dibagi 1 berapa? Ya 3 Bu. Benar gitu. Jadi koefisiennya itu 3. Nah, baru setelah koefisiennya udah dioperasikan, udah dibagi, sekarang kita bagi si variabelnya. M pangkat 7 per M pangkat 3. Karena basisnya sama, langsung aja tulis M gitu ya. Lalu kalau basisnya sama terus dibagi, maka sifat yang pertama yang ini A pangkat M per A pangkat N, maka akan dikurang. Berarti di sini pangkatnya kurang. 7 dikurangi berapa pangkatnya bawahnya? 3. Jadi hasilnya 3M pangkat 7 kurangi 3, 4. Jadi 3M pangkat 4. Seperti itu ya. Jadi koefisien dan koefisien, variabel dengan variabel, meskipun nanti ada nih misalkan sudah pangkatnya ada konstantanya ditambah 8, misalkan yang bawah, yang atas, yang bawah tambah 3. Nah, nanti operasikan dibagi gitu ya. Jadi koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Lalu yang selanjutnya, yang soal selanjutnya yang ini. 42 Y8 per 12 Y5. Nah, gimana nih? Nah, ini juga sama. Ya. Berarti kita koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Di sini 42 per 12. Bisa gak dibagi? 42 bagi 12. Gak bisa ya. Nah, berarti gimana? Gimana dong Bu gak bisa? Berarti kita tinggal sederhanakan aja. 42
sama 12. Kita sederhanakan dulu ya. 42 per 12. Nah, seperti itu. Nah, kita bagi 42 dengan 12. Gitu ya. Kalau dibagi berarti kalau disederhanakan, berarti kita sederhanakan ya. Kira-kira bagi berapa? Boleh bagi 2 dulu, terus aja sampai si pecahannya itu sederhana, paling kecil ya. Ini kita langsung aja ya. Bagi berapa kira-kira? Ini 12 bisa bagi 4. Yang atas bisa bagi 4 ya. Berarti bagi 6. Bisa bagi 6 ya. Nah, berapa nih? 42 bagi 6. 6 kali berapa hasilnya 42? 7. Benar. Yang bawah. 12 bagi 6. 2. Benar. Jadi 7 per 2 udah sederhana ya. Karena 7 gak bisa lagi dengan bilangan dirinya sendiri. Harus dibagi 7. 2 juga gak ada. Dibagi 7 gak bisa ya. Nah, berarti ini udah sederhana 7 per 2. Berarti kita tulis di bawah. 7 per 2 nih koefisiennya. Gak bisa disederhanai. Gak bisa dibagi bulat ya. Jadi pecahan lagi 7 per 2. Tinggal yang variabelnya. Ya 8 dibagi 5. Karena variabelnya sama, absisnya sama. Karena terus dibagi operasinya, berarti kita kurangi ya. Y menggunakan sifat yang pertama yang ini. Absisnya sama. Berarti 8 kurangi 5. 8 kurangi 5. Nah, jadi jawabannya berapa? 7 per 2. Y. 8 kurangi 5, 3. Jadi 7 per 2 Y pangkat 3. Jawabannya seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau menemukan soal yang seperti ini, kayak nomor 1 dan nomor 2 kayak ini, kalian harus ingat caranya seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini Ibu punya soal yang lain. Sekarang bukan menyederhanakan lagi ya, seperti yang tadi, tapi soalnya itu dapatkan nilai N. Nah, nilai N nih katanya. Nilai N. Di soal di sini ada N-nya nih yang belum diketahui. Berarti kita harus cari nilai N-nya. Dari pembagian pada perpangkatan berikut. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan N kali 9. Berarti artinya 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2 itu harus sama dengan N kali 9. Jadi kita harus tahu nih N-nya berapa. Nah, kalau kayak gini berarti 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2. Gampang ya. Ini pembagian. Basisnya sama. Berarti tinggal gimana? 3, 6 kurangi 2. Benar, dikurangi pangkatnya. Jadi 4. Benar ya. Sesuai yang sifat pertama. Harus sama dengan N kali 9. Benar. Pakai aljabar nih. Ada yang ingat materi kelas 1 aljabar? Kelas 2 juga masih udah banyak dibahas ya aljabar ya. 3 pangkat 4 dulu. Nah, kita hitung dulu ya. 3 pangkat 4 karena kita bukan menyederhanakan lagi sekarang. Harus mencari nilai N. 3 pangkat 4 berarti kan artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Benar. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Benar. 27 kali 3 81. Benar ya. Berarti 81 3 pangkat 4 sama dengan N kali 9. Turun lagi ya yang bawah. Nah, gimana sekarang harus cari N? Berarti di ruas kanan, ini ruas kiri ya. Kita sisakan N di sini. 9-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi apa? 81 turun lagi. Karena di sini kali, 9-nya dikalikan, harus pindah ke kiri. Jadi harus dibagi. Asalnya kali jadi dibagi 9. Sama dengan N-nya berapa? 81 bagi 9. Ya 9 lah. 9 kali 9 kan 81 ya. Jadi nilai N-nya adalah 9. Seperti itu ya. Jadi ini udah aplikasi ke aljabar. Sesuai ada sifat dari perpangkatan. Oke. Kita lanjut. Oh, ternyata habis. Nah, seperti itu ya.
Jadi pembelajaran hari ini kita sudah membahas tentang pembagian pada perpangkatan. Udah ada 2 sifat ya. Nah, yang ini. Sifatnya yang pertama, sifatnya yang pertama itu A pangkat M per A pangkat N itu akan sama dengan AM kurangi N, jadi kurang. Yang kedua A per B pangkat M itu akan sama dengan A pangkat M per B pangkat N. Jadi ini 2 sifatnya.